Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3151. Ketika anak-anak muda di negara itu sudah memegang drone senilai ribuan dolar dan mengambil foto di alam liar, orang-orang Hamid menggunakan hal yang tidak mencolok ini untuk tetap mengudara dan menyatukan medan perang. Keuntungan kendaraan udara tak berawak UAV adalah dapat tetap diam di langit dan mengamati target dengan cermat. Tidak seperti drone Global Hawk milik AS, yang harus terbang berputar-putar di sekitar target secara terus-menerus. Dan Hamid, sambil mengagumi strategi Charlie, telah membuat pengaturan taktis. Melalui transmisi sinyal gambar yang diunggah dari langit, dia menganalisis bahwa pihak musuh yang mendekat tidak lebih dari 1.200 orang. Selain itu, mereka sedang memutar ke sayap barat, dan kemungkinan besar ingin mengepung dirinya dari sayap barat. Hamid memberi perintah mengirim 300 tentara lagi untuk mempertahankan benteng permanen di sayap barat. Meskipun 300 tentara tidak banyak, itu sudah lebih dari cukup untuk menahan serangan lebih dari 1.000 tentara dengan memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat. Meski benteng permanen yang dibangun Hamid belum selesai, namun secara khusus disamarkan secara eksternal. Setelah benteng disamarkan, jika tidak melepaskan tembakan, bahkan jika melewatinya 10 kali, hampir tidak mungkin mendeteksinya. Lubang tembak benteng ini telah diblokir dengan sejumlah besar kerikil seukuran kepalan tangan, dan kemudian ditutup dengan lapisan tanah liat dari luar. Kamuflase semacam ini sangat realistis di gunung yang penuh dengan kerikil dan tanah. Sangat sulit terlihat jelas. Pasukan Hamid juga menyiapkan beberapa celah mirip pintu dari dalam. Dengan celah kecil ini, pasukan di dalam dapat dengan mudah mengamati situasi di luar. Dan kamuflase yang terbuat dari kerikil juga sangat nyaman dan mudah dilepas. Jika perlu menembak, hanya perlu mengangkat semua kerikil, lalu dapat menjulurkan moncong senjata dan menembak dengan seluruh kekuatan. Jika Zevan mengepung dari sayap barat, dia akan melewati benteng tersembunyi di sayap barat ini. Semua prajuritnya akan terkena senapan mesin. Namun, Zevan tidak mengetahui hal ini. Dia hanya berpikir untuk menjatuhkan Hamid dengan cepat dan menggunakan kemenangan untuk menutupi kesalahannya sebelumnya. Semua orang di Istana Wanlong meremehkan musuh di Suriah. Mereka berpendapat bahwa oposisi senjata tidak lebih dari sekelompok bandit dunia ketiga dengan sedikit literasi militer. Tidak jauh lebih baik dari perompak Somalia. Elit seperti mereka datang ke sini hanya untuk melawan para gerilyawan. Cukup menembak secara acak dengan AK. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan persiapan yang cukup sebelum pertempuran. Juga tidak membawa senjata dan peralatan tingkat tinggi yang sangat mahal. Bagi para prajurit Istana Wanlong saat ini, roket RPG dapat dianggap sebagai senjata individu paling kuat yang mereka miliki. Dan Zevan menganggap RPG sudah cukup. Kerugian besar dalam serangan frontal bukan karena seberapa kuat musuh, tapi karena terlalu meremehkan musuh. Zepahan sudah mengamati dan menemukan rencana strategi yang tepat. Dia dapat memimpin prajurit gabungan mengalahkan lawan dengan mudah. Sekarang, dia dan para tentaranya sudah tiba di kaki sayap barat Hamid. Dia percaya pertempuran ini akan berakhir paling lama dalam 1 jam. Dalam taktik yang dirumuskan Zevan, total ada 3 rencana. Bab 3152. Rencana pertama dan terbaik adalah diam-diam mendatangi pintu masuk benteng frontal Hamid. Lalu masuk dan mengejutkan mereka. Lalu menghabisi semua yang ada di benteng yang mereka bangun. Ini juga merupakan tujuan yang paling ingin dicapai penyerang dalam semua pertempuran yang sulit. Dengan cara ini tujuan dapat dicapai dengan mudah dan dengan korban paling sedikit. Solusi terbaik kedua adalah menggunakan roket RPG setelah dekat dengan benteng. Adapun rencana terburuk dan terburuk ketiga, menyerang dengan segala cara. Namun, opsi ketiga hanya memiliki sedikit kemungkinan berhasil. Karena begitu mereka memasuki jaringan daya tembak lawan dan tidak dapat memecahkan benteng lawan.
lawan akan mendapat keuntungan dan membunuh mereka semua. Oleh karena itu, Zevan tidak bermaksud menggunakan opsi ketiga kecuali jika benar-benar terpaksa. Namun, sebagai seorang komandan, dia harus mempertimbangkan setiap kemungkinan. Oleh karena itu, dia mengatur garis merah untuk opsi ketiga. Begitu pasukannya berkurang lebih dari 60%, dia akan segera mundur. Namun dia meyakini situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Setelah persiapan selesai, Zevan memimpin seluruh prajurit untuk memeriksa perlengkapan dan amunisinya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia berkata kepada komandan pasukan pemerintah di medan perang frontal melalui walkie-talkie, "Kita sudah mencapai sisi barat lawan. Kamu luncurkan serangan tipuan sekarang." Pihak lain segera menjawab, "Setelah pihak saya melancarkan serangan tipuan, kamu harus segera melancarkan serangan mendadak." Zevan melihat ke waktu dan berkata, "Aku akan melancarkan serangan mendadak dari sayap barat 10 menit setelah serangan tipuanmu." "Mengapa kamu harus menunggu 10 menit?" Pihak lain berkata dengan sangat bingung. "Daya tembak lawan sangat kuat, dan pertahanannya kokoh. Saya tidak tahu berapa banyak prajurit saya yang akan terbunuh dalam 10 menit. Jika pihak saya bertengkar, pihak Anda harus segera mengepungnya. Ini solusi yang paling masuk akal." Zevan berkata dengan serius, "Saya harus menunggu kamu menyerang terlebih dahulu. Setelah musuh mulai menembak dengan pasukanmu, saya dapat melihat dan menentukan posisi tembak musuh. Setelah mengetahui posisi tembak mereka, orang-orangku akan meluncurkan serangan diam-diam cepat dan akurat. Kalau kita menyerang bersama, kita tidak akan mengejutkan mereka." Pihak lain ragu-ragu sejenak, mengira itu adalah alasan yang sama. Jadi dia berkata, "Oke. Saya akan meminta tentara saya bersiap dan melancarkan serangan dalam 10 menit." Dia tahu dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan kekuatan benteng Hamid, tidak mungkin menyerang dari depan. Tidak ada kemungkinan jika semua tentara terbunuh. Satu-satunya peluang sukses yang ada pada Zevan. Dan Zevan telah menjadi tentara bayaran selama beberapa tahun. Meskipun dia memiliki banyak pengalaman, semua pertempurannya hanya menyerang pasukan bersenjata kecil di daerah yang dilanda perang. Dia belum pernah menghadapi lawan yang benar-benar kuat dan strategis. Ini seperti master seni bela diri yang hanya mengumpulkan pengalaman praktis dengan mengalahkan gangster jalanan. Jika seseorang terlalu banyak salah makanan, dia pasti akan semakin buruk. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia akan tenggelam dalam perasaan pencapaian yang berulang kali. Tidak dapat melepaskan diri, dan tidak akan menyadari fakta bahwa dia menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi. Dan saat ini, Zevan tidak tahu dirinya telah berbelok ke dalam lingkungan musuh. Dia memegang teleskop berkekuatan tinggi untuk mengamati pergerakan di posisi depan. Saat ini, dia memberi instruksi kepada para prajurit di sekitarnya, sambil berkata, "Kalian semua harus mengawasi sekitar. Setelah serangan tipuan putaran kedua mereka dimulai, kalian harus mengamati posisi tembak Hamid. Tandai semua titik tembak mereka. Saat kita memulai serangan kita, lumpuhkan semua titik tembak mereka. Jika kita mengalahkan benteng mereka, kita akan menang." Beberapa tentara segera mengangguk, lalu mengeluarkan peralatan observasi dan alat menggambar. Bersiap menentukan posisi senjata lawan secepat mungkin setelah serangan tipuan dimulai. Zevan percaya diri saat ini. Posisi frontal Hamid telah menjadi saku di matanya. Bab 3153. 10 menit kemudian, penembakan terhadap posisi Hamid dimulai tepat waktu. Di medan perang frontal, 3.000 tentara, membawa ratusan roket RPG, menyerang posisi Hamid. Kelompok tentara ini sudah pernah dipukul mundur sebelumnya. Mengetahui daya tembak musuh yang sangat ganas, mereka sangat gugup saat melancarkan serangan untuk kedua kalinya. Takut nyawa mereka tidak sengaja dibunuh. Tapi perintah militer ada di depan. Meski takut, mereka hanya bisa gigit jari dan maju. Segera, mereka kembali memasuki area jangkauan tembak benteng pertahanan Hamid. Hamid segera memerintahkan menembak dan membunuh daun bawang yang datang ke pintunya.
Putaran kedua baku tembak kedua belah pihak segera dimulai. 5 tentara di sisi penyerang membentuk satu tim. 1 tentara menembakkan roket RPG dari bahu ke arah benteng Hamid. 4 lainnya menggunakan senapan mesin dan senapan serbu untuk melindungi roket RPG dapat mengenai benteng lawan. Ini satu-satunya taktik yang diajarkan oleh tentara yang dapat memainkan peran kecil dalam pertempuran yang sulit. Komandan tentara pemerintah mengira selama granat RPG ditembakkan, setidaknya 3 atau 5 di antaranya akan mencakup benteng musuh. Ini memasaknya grogi. Begitu dia menjadi grogi, dia mencurahkan lebih banyak pasukan dan energi ke depan, yang memungkinkan naiknya tingkat keberhasilan taktik memutar jalan ke samping. Tapi yang tidak dia duga adalah benteng pertahanan Hamid yang dibangun dengan sangat kuat. Bagian depan benteng telah diperkuat dan disamarkan lapis demi lapis di sepanjang lereng gunung itu sendiri. Dalam hal ini, granat RPG ditembakkan dari bawah gunung. Lintasan tembakannya hampir sejajar dengan lereng gunung, sehingga sulit mencapai benteng. Jadi dengan cara ini, granat RPG hanya bisa mengenai lereng depan benteng. Agar roket jenis ini benar-benar bertenaga, ia harus fokus pada bagian depan target pada sudut 90 derajat. Jika tidak, begitu menyentuh titik dan meledak, pada dasarnya sama dengan menggaruk gatal. Selain itu, meskipun sudut kecil seperti ini mengenainya, ada kemungkinan besar roket akan dibiaskan. Bukan hanya gagal menghancurkan musuh, tapi roket yang dibiaskan akan berlarian dan bisa tanpa sengaja melukai banyak orang sendiri. Zevan dan anak buahnya masih mengamati lokasi setiap benteng pertahanan Hamid melalui teropong. Sambil mengamati, Zevan memerintahkan, "Kita akan segera meluncurkan serangan diam-diam. Kita harus menghancurkan seluruh benteng secepat mungkin. Setelah benteng ini kita bantah, markas Hamid akan aman kiat berkuasai. Kita bisa menang dengan mudah." Para komandan di semua level di sekitarnya segera menamparkan dada mereka dan berjanji akan mengatasi semua titik tembak yang diketahui. Namun, mereka tidak tahu lebih dari 30 titik tembak Hamid di sayap barat tepat di depan mereka. Jauh sebelum Zevan memimpin tim, 300 tentara Hamid sudah menunggu mereka memperkirakan lebih maju. Awalnya, menurut rencana yang dibuat Charlie, bagian dalam titik tembak ini harus dibuka sepenuhnya dengan terowongan. Selain itu, beberapa firewall harus dibangun di dalam terowongan. Begitu musuh memasuki lorong dari titik tertentu, firewall dapat digunakan untuk segera mengisolasi musuh dalam jarak kecil, agar tidak disusupi oleh musuh. Desain ini seperti interior kapal, dengan beberapa pintu tahan air. Fungsi dari pintu kedap udara adalah untuk mengatasi jika ada kerusakan dan kapal terisi ari laut, sehingga mencegah udara laut masuk ke dalam kabin lain, dan menjamin keselamatan kapal ke batas terbesar. Sangat mengancam serangan gelombang pasukan pemerintah ini datang terlalu cepat. Hamid tidak punya waktu untuk membangun proyek sebesar itu. Dia hanya bisa membangun beberapa titik tembak tersembunyi terlebih dahulu. Bab 3154. Untuk mencapai pasukan Zevan, 300 tentara Hamid memasuki lebih dari 30 titik tembak. Mereka segera menutup pintu masuk setiap titik tembak dari dalam. Dengan cara ini, setiap titik tembak menjadi bunker. Para prajurit tidak memiliki jalan keluar di dalamnya. Meski cara ini memiliki banyak kekurangan, namun juga memiliki kelebihan. Prajurit di dalamnya harus hidup atau mati bersama di dalam bunker, sehingga semangat pertarungan mereka sangat tinggi. Setiap titik tembak bisa menampung 5 hingga 10 orang sesuai dengan ukuran dan kualitas sudut desain. Konfigurasi tembakan di dalamnya adalah dengan senapan mesin ringan dan berat serta peluncur roket RPG. Selain itu, tersedia cadangan amunisi yang sangat memadai, serta makanan dan air minum yang cukup untuk lebih dari 1 bulan. Dari sini saja, cukup dilihat seberapa kuat kesadaran cadangan strategi Hamid saat ini. Dia bahkan berencana menghabiskan beberapa tahun untuk membangun pangkalan strategi dengan ruang ratusan ribu meter kubik di pegunungan sekitarnya. Saat itu, termasuk senjata dan amunisi, makanan dan obat-obatan, serta persediaan bahan bakar,
dapat disimpan dalam jumlah besar. Terlebih lagi, dia ingin menggali beberapa gudang peralatan di kaki gunung. Saat itu, semua kendaraan lapis baja dan helikopter bersenjata akan disimpan di dalamnya. Jika pasukan pemerintah terus melakukan pengeboman selama sebulan, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan berarti. Saat ini, tipuan medan perang frontal telah berlangsung selama 5 menit. Masih ada 5 menit tersisa sebelum waktu serangan yang ditetapkan oleh Zevan. Namun, Zevan melihat pasukan pemerintah menderita banyak korban. Dia takut orang-orang ini akan dipukul mundur setelah 10 menit. Begitu tipuan lawan berhasil dihalau, dia tidak bisa lagi menyerang dan mengejutkan lawan. Jadi, setelah secara kasar mengkonfirmasi lokasi titik senjata Hamid, Zevan berkata kepada para elit, "Bro, kami tidak akan menunggu. Semuanya, ikut aku membalas kematian saudara-saudara kita. Kita akan memenggal kepala Hamid untuk memberikan penghormatan kepada saudara kita saudara yang meninggal." Saat pasukannya mendengar hal itu, mereka langsung melontarkan slogan sumpah ambil kepala Hamid. Zevan melihat seluruh pasukan bersemangat. Dia mengangguk puas dan berbicara, "Jadi kita menghadapi musuh secara langsung. Tidak ada yang boleh berhati lembut atau ragu. Selama itu adalah musuh, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, mereka harus dibunuh di tempat. Tembak kepalanya, kalian mengerti?" Sekelompok orang mengangguk dengan tegas. Tatapan membunuh mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, Zevan merasakan darahnya mendidih sebentar. Dan dia langsung berteriak, "Ayo!" Pada saat ribuan tentara Istana Wanlong maju menyerbu bersama Zevan dengan berani, setidaknya setengah dari 300 tentara Hamid sudah mengamati langsung tim Zevan melalui lubang tembak yang tersembunyi. Dan mereka belum melawan. Semuanya masih menahan napas dan berkonsentrasi. Khawatir akan membuat janji dan ketahuan oleh pihak lain. Alasan belum ada serangan adalah karena Zevan dan tentara Istana Wanlong belum masuk ke tengah jaring pelindung tembakan mereka. Karena itu adalah penyergapan. Wajar untuk menunggu musuh mencapai tengah lingkaran penyergapan. Hanya dengan cara ini mereka dapat memotong semua jalur pengungsi musuh sambil menyerang musuh ke segala arah. Sehingga musuh tidak punya tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, tidak ada tempat untuk mundur. Bab 3155. Ketika Zevan memimpin 1000 tentara Istana Wanlong dan menyerang lereng bukit di sayap barat, dia telah sepenuhnya masuk ke dalam pengepungan Hamid. Saat Zevan khawatir akan menunda pertempuran dan memimpin pasukan untuk menyerang, dia sama sekali tidak menyadari sudah ada banyak celah batu di sekitarnya yang menjadi lubang datar dan gelap. Segera setelah itu, api senapan mesin langsung menyembur. Tiba-tiba, terdengar suara tembakan keras. Zevan mendengar suara tembakan di sekitar telinga. Sebelum sempat bereaksi, dia mendengar ratapan miring dari sekitarnya. Terdengar suara tentara tertembak dan terjatuh. 1000 orang menjadi sasaran lebih dari 200 senapan mesin ringan dan berat serta puluhan roket RPG. Lalu, tidak ada celah dalam serangan dadakan tersebut. Peluru ditembakkan dengan gila-gilaan. Para prajurit di sekitar Zevan dirobohkan baris demi baris, yang tidak berbeda dengan pembunuhan. Ada tembakan dan ledakan satu demi satu, dan hanya dalam 1 atau 2 menit, lebih dari setengah pasukan Zevan sudah terbunuh. Dia ngeri, dan berteriak keras, "Sial, ini penyergapan, cepat atur pengungsi." Namun, dia tidak tahu, tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk mundur sekarang. Ribuan orang ini jatuh ke dalam jebakan maut yang dikelilingi oleh lebih dari 30 kastil gelap. Tidak peduli ke arah mana mereka mundur, mereka menjadi sasaran moncong senjata. Mereka melawan mencoba, namun di balik tembakan seperti itu, mereka tidak dapat menemukan tempat bersembunyi. Sulit untuk melawan, bagaimanapun. Semua lawan mereka bersembunyi di benteng baja dan beton. Senjata mereka sulit untuk memberikan damage yang efektif pada lawan. Di sisi Hamid, hanya sedikit orang yang terkena peluru yang ditembakkan ke benteng. Karena jumlah tentara di Istana Wanlong semakin berkurang,
Beberapa tentara tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dan berseru, "Cepat, lindungi jenderal." Segera setelah itu, banyak tentara dari segala arah di sekitar kata-kata lindungi jenderal dan langsung mengepung Zevan. Segera, Zevan dikelilingi oleh puluhan orang. Melihat rekannya terjatuh, Zevan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dengan mata merah, dia berteriak, "Jujur, aku, Zevan, menyebabkan penyergapan hari ini karena perintahku yang tidak tepat. Aku harap kalian bisa memaafkanku." Beberapa tentara menangis dan berkata, "Jenderal Levat, kami semua adalah tentara Anda. Sejak hari kami mengikuti Anda, kami tidak pernah menyesalinya." Zevan berseru dan berkata, "Aku, Zevan, beruntung bisa bertarung bersama kalian." Setelah berbicara, dia membuka gigi dan berkata, "Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Mengapa kalian melindungiku seperti ini? Kalian semua minggir, biarkan aku bertarung dengan bajingan ini. Aku akan mati tanpa merasa dirugikan." Dengan berlinang air mata, puluhan tentara Istana Wanlong masih mengelilinginya dengan erat dan menolak menyingkir. Semakin banyak rekan yang tersingkir. Hanya 40 atau 50 dari mereka yang tersisa dalam tim 1.000 orang yang masih berjuang. Pada saat ini, tembakan lebih dari 30 titik semuanya diarahkan ke mereka. Melihat lebih dari 20 tentara di sekitarnya terus berjatuhan, Zevan mendorong beberapa tentara yang berdiri di depannya. Dia mengangkat senapan serbu dan menekankan salah satu titik tembak yang tidak jauh. Dia membalas sambil berteriak, "Bajingan! Aku akan menarikmu mati bersamaku." Zeva mengambil langkah dan maju. Ketika tentara lain yang masih hidup mendengar ini, darah mereka langsung naik. Sekelompok mereka berada di bawah slogan "Mati bersama" dan maju bersama Zevan. Namun, selain membuat mereka merasa tidak terlalu dirugikan, tindakan bunuh diri semacam ini hampir tidak berdampak pada situasi pertempuran. Begitu Zevan maju, dia terkena lebih dari 10 peluru dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Bab 3156. Dan tentara bayaran lain yang mengikuti di belakangnya tidak bisa lepas dari takdir ini. Mereka tertembak satu persatu. Dalam waktu kurang dari 30 detik, mereka semua terbunuh. Pembantaian sepihak ini berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit. Tentara Hamid keluar dari bunker dan mulai menyapu lapangan. Menurut statistik pasca perang, Istana Wanlong, termasuk Zevan, memiliki total 1.001 tentara bayaran. Tidak ada yang selamat. Semuanya tewas dalam pertempuran. Di pihak Hamid, total ada 16 korban. 6 di antaranya meninggal di dunia, dan 10 lainnya luka-luka dan tidak mengancam jiwa. Ini jelas merupakan kemenangan mutlak. Pada saat ini, komandan serangan frontal tipuan telah menunggu lama dan belum melihat Zevan memasuki medan perang dari samping. Dia kehilangan hampir 1.000 tentara dalam serangan tipuan ini. Dia bertanya mengapa Zevan belum menyerang. Namun tidak ada yang menjawab di ujung radio lainnya. Dia segera meminta anak buahnya menghubungi tentara Istana Wanlong yang lain. Namun mereka semua setuju, dan tidak ada jawaban. Ini membuatnya sangat panik. Tidak mungkin kontak kehilangan 1.000 tentara dalam peperangan. Mereka bukanlah prajurit udang atau jenderal kepiting. 1.000 orang ini semuanya adalah elit dari Istana Wanlong. Tingkat pelatihan mereka tinggi. Kemampuan tempur atau literasi tempur mereka lebih baik dari pasukan pemerintah Suriah. Kekuatan-kekuatan seperti itu kehilangan kontak. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka mengalami kecelakaan. Komandan itu merasa ngeri, dan dengan cepat menarik semua prajurit yang dia kirim. Pada saat yang sama, pengintaian segera dikirim untuk mencari tahu secepat mungkin. 1 jam kemudian, setelah pengintaian mendekati lereng bukit di sayap barat, dia langsung menggunakan kamera berkekuatan tinggi untuk mengamati posisi di sayap barat. Setelah melihatnya, wajahnya menjadi pucat. Saat ini, di posisi sayap barat, tentara Hamid sedang membersihkan medan pertempuran. Dari 1.000 elit Istana Wanlong dan Komandan Zevan, mereka semua sudah berubah menjadi mayat dengan banyak lubang peluru.
Prajurit Hamid saat ini sedang mengumpulkan senjata dan material strategi lainnya. Para prajurit lebih tertarik dengan senjata dan amunisi yang dibawa oleh para elit Istana Wanlong. Karena secara keseluruhan level senjata ini lebih baik daripada pasukan Hamid. Semua senjata yang digunakan oleh Istana Wanlong adalah senjata gaya NATO, yang sebagian besar menjadi standar pasukan Amerika Serikat. Sementara pasukan Hamid hanya menggunakan hampir semua senjata bekas Uni Soviet era 1960-an. 1970-an, 1970-an, dan 1980-an. Ada banyak perbedaan antara keduanya dalam tingkat hal dan usia. Selain tertarik dengan senjata para elit Istana Wanlong, para prajurit juga sangat menyukai seragam kamuflase gurun mereka. Sangat jahat seragam kamuflase gurun mereka telah dilubangi oleh peluru yang tak terhitung jumlahnya. Membuat seragam mereka tidak berguna lagi. Namun, para prajurit Hamid yang pandai berburu harta karun menemukan bahwa meskipun jaket para elit Istana Wanlong semuanya berlubang, sebagian besar celananya masih utuh. Seragam kamuflase gurun ala Amerika semacam ini pengerjaannya sangat bagus dan harganya mahal. Jauh lebih bagus dari celana sobek yang dikenakan tentara Hamid. Selain itu, yang lebih didambakan oleh para prajurit adalah sepatu bot para elit Istana Wanlong. Orang-orang ini menggunakan sepatu bot taktis profesional yang sangat mahal, dirancang unggul dalam kinerja, dan tahan terhadap benturan dan tusukan. Menjadi alat ajaib saat ekologi di gurun dan pegunungan. Sepatu bot jenis ini selalu kekurangan pasokan di Timur Tengah. Di pasar gelap, harganya ratusan dolar. Dan tidak ada pasar untuk itu. Pengintai menyaksikan dengan mata kepala sendiri adegan kejam di mana para prajurit Hamid menanggalkan celana prajurit Istana Wanlong, lalu melepaskan sepatu bot mereka, dan akhirnya membuang mayat-mayat itu ke lembah. Yang membuatnya semakin ngeri adalah kameranya menangkap tubuh Zevan. Saat ini, hanya memperlihatkan celana dalam yang tersisa di tubuh bagian bawah. Dan setidaknya ada lubang peluru yang menembus seluruh tubuhnya. Sangat mengerikan. Pengintai itu ketakutan. Dia segera melarikan diri dengan panik. Dia melapor kepada atasannya melalui radio. Semua pasukan Istana Wanlong sudah mati. Zevan juga sudah mati. Bab 3157. Berita kematian Zevan dan 1000 tentara Istana Wanlong bagai sambaran petir bagi komandan pihak pemerintah. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Zevan dan para prajurit Istana Wanlong. Jika Istana Wanlong tidak dapat menyerang benteng Hamid, bagaimana pasukannya bisa memiliki banyak harapan? Selain itu, dia membawa total lebih dari 5.000 tentara. Hampir 2.000 orang tewas dalam 2 putaran pertempuran. Dan 1.500 pasukan Istana Wanlong tewas. Setidaknya setengah dari kekuatan tempur gabungan mereka telah hilang sekarang. Yang lebih serius lagi, setelah 2 kali pertempuran, tentaranya sudah jelas menyadari bahwa hampir tidak mungkin merebut posisi Hamid. Setelah melihat kedua kekalahan itu dengan mata kepala sendiri, dan begitu banyak orang yang mati, semua menjadi takut akan mati juga. Moral sudah sangat rendah saat ini. Jika serangan ketiga diatur secara paksa, tidak akan ada arti lain selain kematian. Oleh karena itu, dia juga tahu dengan sangat jelas bahwa kali ini dia tidak akan pernah memiliki kesempatan mengalahkan Hamid. Maka, dia segera melaporkan situasi pertempuran di sini kepada atasannya. Dia meminta izin atasannya untuk menarik pasukannya dan kembali beristirahat. Ketika atasannya mendengar pertempuran di sini, dia sangat marah. Banyaknya kemenangan dalam beberapa hari terakhir menjadikannya penuh dengan harapan untuk menyingkirkan Hamid. Dia sangat yakin bahwa tujuan ini akan segera tercapai. Tanpa diduga, tiba-tiba, kenyataan menghantam kepalanya. Pasukannya bahkan belum melihat musuh, dan ternyata telah kehilangan lebih dari 3.000 tentara. Ini sangat tidak dapat diterima. Yang lebih tidak bisa dipahami adalah bahwa Zevan sudah memimpin 20.000 tentara Istana Wanlong dan memenangkan banyak kemenangan satu demi satu. Di mata komandan lokal mereka,
Dia adalah dewa perang super yang tak terkalahkan. Siapa yang mengira bahwa dewa perang yang super akan mati? Selain marah, dia langsung menyinkronkan pesan ini ke Zain, salah satu dari 4 raja perang Istana Wanlong. Saat ini, Zain sedang berada di Damaskus menunggu hasil dari 4 depan Istana Wanlong. Menerima berita kematian Zevan, dia tidak percaya. Namun dia harus menerima kenyataan ini. Dalam pertempuran skala kecil, lebih dari 1.500 saudara dan seorang jenderal bintang 5 tewas. Ini pertama kalinya sejak berdirinya Istana Wanlong. Zain benar-benar tidak mengerti mengapa pasukan pemberontak yang menduduki gunung sebagai raja dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia merasa bahwa masalah ini sangat aneh. Dia tidak berani melakukannya. Dia melapor ke penguasa Istana Wanlong, Porter Waldron. Saat ini, Porter sedang menggiling dengan Cat Van di meja makan Villa Schultz di Sudbury. Jangan memandang Cat Van sebagai kepala keluarga Schultz yang agung. Orang tua ini benar-benar menjilat, dengan tingkat dan pencapaian yang sangat tinggi. Awalnya, Porter punya masalah dengan lelaki tua ini, karena Cat Van memandang rendah ayahnya sepanjang waktu. Jika bukan karena wajah Sheldon, Porter bahkan tidak mau repot-repot makan dan minum bersamanya. Namun, begitu lelaki tua itu datang ke meja, dia mulai memujinya dengan berbagai cara. Porter awalnya bisa mengira-ngira enteng, tapi dia segera menjadi sedikit tersanjung. Bagi orang-orang seperti Porter, memang cukup menanggung beban asuransi selama bertahun-tahun. Semakin banyak beban penghinaan seperti ini, semakin membutuhkan kesempatan untuk melepaskan. Semakin dia membutuhkan orang lain untuk mengetahui kemampuannya, dan untuk menegaskan dan memujinya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Cat Van, patriark dari keluarga Schultz yang membuat ayahnya tidak berani bernapas di dekatnya saat itu, berlutut dan menyanjungnya secara ekstrim. Hatinya yang telah ditekankan sepanjang tahun karena ketidakpastiannya untuk membalas dendam orang tuanya akhirnya terguncang kepuasan yang luar biasa. Berbeda dengan Porter, Cat Van saat ini sudah penuh rasa malu. Bab 3158. Dia tidak pernah berlutut dan menjilat siapapun sejak dia masih muda. Dia telah dikagumi oleh semua orang sejak dia berusia parubaya. Tapi siapa sangka bahwa dia, yang telah bangga sepanjang hidupnya, justru akan sujud kepada seorang pemuda berusia 20-an di tahun-tahun terakhirnya. Perasaan ini menyakiti harga dirinya, namun dia harus terus mempertahankan wajah yang menyanjung ini, karena dia sangat membutuhkan Porter untuk membantu menyelesaikan serangkaian masalah di depannya. Jadi, setelah minum selama 3 putaran, dia berinisiatif untuk mengambil gelas anggur lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Porter, aku akan bersulang untukmu lagi. Dengan segelas anggur ini, semoga kamu menang di panji Gunung Winteri di festival pembersihan makam. Balas dendam sepenuhnya pada orang tuamu." Porter bermain dengan gelas anggur di tangannya, dan berkata dengan serius, "Kakek Schultz, itu bukan Gunung Winteri, itu Gunung Waldron. Setelah pembersihan makam, seluruh Gunung Waldron akan menjadi kuburan orang tuaku. Para elit Istana Wanlong akan menutup seluruh gunung untuk mencegah pemalas mengganggu kedamaian mereka di masa depan." Cat Van segera berkata, Ya, Gunung Waldron. Ketika kuburan orang tuamu dipindahkan ke Gunung Waldron, aku pasti akan ikut pergi beribadah secara langsung." Porter mengangguk puas, dan berkata, "Jika kamu bisa pergi, itu yang terbaik." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan penuh emosi, "Sebenarnya, ayahku memberi tahu ibuku lebih dari sekali. Mengatakan bahwa setiap kali dia melihatmu, dia merasakan banyak tekanan. Benarkah?" Cat Van bertanya-tanya, "Mengapa Leonardo merasa begitu tertekan saat melihatku?" Porter melirik Cat Van, dan berkata dengan nada tidak senang, "Karena dia pikir kamu selalu memandang rendah dia. Di matamu, dia adalah teman Paman Schultz, dan dia adalah tipe orang yang tidak memandang rendah Paman Schultz sama sekali."
Setiap kali dia melihatmu, seorang teman yang hanya menurunkan peringkat Paman Schultz, dia merasa bahwa ketika seorang siswa miskin pergi bermain dengan siswa yang luar biasa, dia merasa jijik dan dibenci oleh orang tua temannya itu. Cat Van mencibir dengan ketidaknyamanan, dan buru-buru menjelaskan, "Saya pikir Leonardo mungkin salah paham. Saya adalah orang yang tidak tersenyum dan serius kepada semua orang. Bahkan jika saya harus menjaga jalan, saya menjaga wajah saya sepanjang hari. Saya jarang memberi ketampanan, namun aku tidak ingin memandang rendah dirinya." Porter memandangnya dengan sedikit terkejut, dan berkata dengan serius, "Tetapi setelah saya menemui Anda hari ini, menurut saya Anda tidak tersenyum. Dan menurut saya Anda tidak serius kepada semua orang. Apakah karena saya sekarang memiliki semua kekuatan yang tidak dimiliki ayah saya saat itu?" Ini. Cat Van bimbang untuk waktu yang lama. Tapi dia masih tidak bisa menjelaskan alasannya. Kata-kata Porter membuatnya jatuh ke dalam keadaan yang lebih mendesak. Dia tahu Porter adalah dirinya sendiri. Lagi pula, setelah mengetahui bahwa dia adalah penguasa Istana Wanlong dan kekuatan Istana Wanlong, sikapnya memang sangat menyanjung. Sejujurnya, bahkan dia sendiri sedikit muak dengan wajahnya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Untuk Cat Van dalam situasi saat ini, dia hanya bisa melakukan segala kemungkinan untuk lebih dekat dengan Porter. Karena Porter akan menyerang keluarga Wade, keluarga Wade akan segera berakhir. Ketika keluarga Wade berakhir, satu-satunya bahaya yang tersembunyi di baliknya adalah dermawan Sophie yang kuat. Hanya Porter yang bisa membantu dalam masalah ini. Setelah Porter dapat menyingkirkan pria itu, dia memiliki 10.000 cara untuk membuat Sophie mengembalikan Schultz Shipping Group. Pada saat itu, keluarga Schultz akan memberikan kesempatan bagus untuk lepas pantai lagi. Pada saat ini, Porter melihat wajah tua Cat Van memerah. Dia tersenyum main-main. Porter mengulurkan tangan dan berkata, "Lupakan saja. Ini terjadi 20 atau 30 tahun yang lalu. Jangan khawatir tentang itu. Jika Anda bisa pergi ke makam ayahku, saya yakin arwahnya akan lega." Bab 3159. Mendengar kata Porter, Cat Van akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak pernah menyangka menjadi anjing penjilat tua akan sangat melelahkan. Jadi dia berjanji berulang kali, "Jangan khawatir, Porter, aku pasti akan datang ke makam orang tuamu untuk beribadah secara langsung." Saat dia berbicara, dia dengan sengaja menghela nafas, dan berkata, "Aku menunggumu untuk merebut Gunung Winteri pada hari pembersihan makam." "Oh tidak, Gunung Waldron." "Benar saja." Cat Van menghela napas dan segera mengalihkan semua persimpangan di hati Porter ke keluarga Wade. Porter memutar gigi, dan berkata, "Keluarga Wade tidak akan bisa menghentikanku merebut Gunung Waldron. Saya tidak perlu melakukannya sendiri. Aku cukup mengirim salah satu dari 4 panglima perang di bawah komandoku. Keluarga Wade tidak akan bisa mengalahkannya." Setelah itu, ekspresi menjadi semakin kejam, dan dia berkata dengan tajam, "Namun, aku masih ingin membuat keluarga Wade merasakan apa artinya dihancurkan." Pada saat itu, Raja Perang Besar keempat saya akan berkumpul di Gunung Waldron. Saya telah menunggu hari ini selama 20 tahun terakhir. Saya telah bekerja keras dan menanggung penghinaan, hanya untuk tidak meninggalkan ruang bagi keluarga Wade untuk kembali ketika hari ini tiba. Cat Van melanjutkan wajahnya menjilatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan kembali ke Eastcliff pada hari pembersihan makam. Aku pasti akan berada di sana ketika abu orang tuamu dipindahkan keesokan harinya." "Baiklah," Porter mengangguk, dan berkata, "Setelah saya memindahkan peti mati orang tua saya ke Gunung Waldron, saya akan segera memimpin 4 raja perang ke Aurus Hill. Tidak peduli apa, saya harus mencari tahu kebenaran tentang hilangnya Paman Schultz. Selama Paman Schultz masih hidup, saya akan membawa kembali dengan selamat." Cat Van berkata dengan penuh semangat, "Porter,
Silakan bertindak. Saya yakin Sheldon akan kembali dengan selamat. Porter berkata lagi. Jangan khawatir. Saat kita mengetahui siapa yang ada di belakang punggung Paman Schultz, aku pasti akan melanjutkannya dan tidak akan pernah meninggalkan bahaya tersembunyi untuk Paman Schultz. Cat Van sangat bersemangat hingga matanya hampir mengalir keluar. Dia sebenarnya tidak peduli apakah Sheldon bisa hidup kembali atau tidak. Yang benar-benar dia pedulikan adalah dermawan Sophie. Jika Porter bisa membunuh, dia tidak akan punya kekhawatiran lagi. Pada saat ini, bawahan Porter mengangkat telepon satelit dan berkata kepada Porter, "Ketua, ada telepon dari Raja Serigala Bermata Hijau." Raja Serigala Bermata Hijau adalah Raja Perang, Zain. Salah satu dari 4 Raja Perang Istana Wanlong. Dia Raja Perang terbaik di seluruh Istana Wanlong yang pandai memimpin pasukan untuk berperang. Untuk kerjasama dengan Suriah ini, Porter menyerahkan 10.000 elit dan seluruh komando kepada Zain. Meskipun Istana Wanlong adalah organisasi tentara bayaran modern, struktur internalnya sangat bergaya seni bela diri. Bergaya seni bela diri karena mentor Porter adalah seorang ksatria bawah tanah kontemporer yang sangat syarat pengalaman. Sehingga Porter juga memiliki kompleks ksatria bawah tanah yang kuat dalam dirinya. Itu sebabnya dia menamakan perusahaannya Istana Wanlong, yang penuh dengan cita rasa Cina dan penuh dengan cita rasa seni bela diri. 4 panglima perang Istana Wanlong juga meniru 4 penjaga Ming Jiao dalam novel seni bela diri. Porter memberi diri mereka 4 julukan dengan cita rasa seni bela diri yang kuat, yaitu Raja Serigala Bermata Hijau, Raja Harimau Berjubah Putih, Raja Macan Tutul Berwajah Hitam, dan Raja Singa Berbulu Emas. Bab 3160. Raja Serigala Bermata Hijau dan Raja Harimau Berkepala Putih keduanya adalah orang Tionghoa. Raja Serigala Bermata Hijau adalah Zain yang berada di Suriah. Sedangkan Raja Harimau Berjubah Putih adalah pemuda dengan kekuatan luar biasa di sekelilingnya. Sedangkan Raja Macan Tutul Berwajah Hitam dan Raja Singa Berbulu Emas, mereka masing-masing adalah keturunan Afrika Amerika. Saat ini, Raja Macan Tutul Berwajah Hitam berada di Yaman. Sedangkan Raja Singa Berbulu Emas berada di Palestina. Melihat Zain menemukannya, Porter segera tersenyum dan berkata, "Tampaknya Raja Serigala Bermata Hijau akan mengirimkaniku berita terbaru hari ini." Sejak dia memasuki Suriah, dia telah merusak dan luar biasa. Saat ini, situasi perang di Suriah sebagian besar telah meningkat, dan kelompok permusuhan yang tersisa menjadi lemah. Saya pikir mereka dapat dihancurkan sekaligus dalam beberapa hari. Porter sedang dalam suasana hati yang baik. Dia segera mengambil telepon dari Raja Macan Berjubah Putih, dan berkata sambil tersenyum, "Zain, berapa banyak pertempuran yang kamu menangkan hari ini?" Zain di ujung telepon berkata dengan nada yang sangat malu, "Tuan, hari ini, pasukan Zevan menghadapi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menyerang angkatan bersenjata Hamid. Zevan tewas dalam pertempuran dan Istana Wanlong kehilangan total 1.534 elit. Ini karena perintahku yang buruk. Tolong hukumku, Tuan." Ekspresi Porter tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia bertanya dengan suara dingin, "Apa yang kamu katakan?" "Zevan meninggal. Dia kehilangan lebih dari 1.500 tentara. Apakah kamu bercanda, Tuan?" Ini bukan lelucon." Zain berkata dengan sangat ketakutan. "Menurut apa yang saya pelajari, mereka menyerang kelompok oposisi melalui sinergi infanteri. Namun mereka tidak menyangka bahwa lawan telah membangun benteng permanen yang kuat. Serangan mereka sama sekali tidak menyebabkan pukulan yang berarti bagi lawan. Lawan mengandalkan benteng permanen untuk menyebabkan kerusakan besar di pihak kita selama serangan." Porter bertanya dengan tajam, "Lalu bagaimana Zevan mati? Dia seorang jenderal bintang 5. Apa dia juga ditembak dan dibunuh oleh musuh yang bersembunyi di belakang benteng? Sebagai panglima tertinggi pihak kita dalam perang ini, apakah dia juga ikut menyerang secara langsung?" Zain menghela nafas panjang dan menjelaskan, "Tuan,
Setelah serangan frontal tidak efektif, Zevan memimpin 1.000 tentara untuk menembus dari samping. Yang tidak dia duga adalah lawan juga membangun banyak benteng tersembunyi di samping. Mereka terjebak dalam pengepungan yang dikelilingi oleh senjata musuh. Mereka dibantai oleh musuh, dan Zevan tidak dapat melarikan diri. Berbicara tentang ini, Zain melanjutkan dengan kesedihan dan kemarahan. Para pengintai memotret musuh yang sedang membersihkan medan perang. Saudara-saudara kita mati sangat parah. Semua ditembak dengan lebih dari peluru. Geng penipu itu tidak manusiawi. Saat membersihkan medan perang, mereka mengambil semua senjata dan amunisi tentara kita yang membunuh. Bahkan mengambil celana dan sepatu bot mereka. Mereka lebih buruk dari binatang buas. Ketika Porter mendengar ini, dia mengambil gelas anggurnya dan melemparkannya ke lantai. Dia berdiri dan mengutuk dengan marah. Sayang sekali. Sayang sekali, kalian semua adalah elit di antara para elit yang dibor dengan hati-hati oleh Istana Wanlong. Zevan bahkan seorang jenderal bintang 5 terbaik. Tetapi kalian dikalahkan oleh pasukan bersenjata sampah di Suriah. Dan 1.500 elit tewas dalam pertempuran. Dan bahkan seorang jenderal bintang 5 terbunuh. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Istana Wanlong. Bahkan di medan perang yang paling tragis, kita tidak pernah kehilangan seorang jenderal bintang 5. Berbicara tentang ini, Porter sudah sangat marah hingga pembuluh darahnya pecah. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, apakah kamu layak mendapatkan reputasi Istana Wanlong di bidang tentara bayaran global setelah bertahun-tahun bekerja keras? Zain merasa malu dan berkata, Tuan, kali ini saya salah memberikan perintah. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Bahkan jika Anda memecat saya saat itu juga, saya tidak akan mengeluh. Berbicara tentang ini, Zain mengubah topik pembicaraan dan memohon, Tuan, saya mohon beri saya kesempatan lagi. Beri saya kesempatan membalas dendam saudara-saudara saya dengan tangan saya sendiri. Beri saya 3 hari. Dalam 3 hari saya akan merobohkan markas Hamid dan memenggal kepala Hamid untuk memberi rasa hormat kepada saudara kita yang meninggal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.